الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Muhammad Yusuf. Semoga kita yang mendengar, terutama yang membaca, tentunya mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah kita dengarkan lantunan surat An-Nisa ya, ayat juz 15, untuk memulai acara kita pada hari ini, alangkah baiknya saya sapa dulu ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Coba kita sapa Bapak Ibu di dalam ini. Baik, silakan hidupin kameranya ya. Untuk bapak-bapaknya dulu, nanti ibu-ibunya setelah ini. Gitu. Silakan bapak-bapaknya. Baik, kalau saya sebutkan takbir, jawabnya Allahu Akbar ya. Baik, silakan bapak-bapaknya untuk menghidupkan mic dan kameranya. Kita dengarkan berapa persen kira-kira persentase kehadirannya dan semangatnya pada hari ini. Baik,
Satu, dua, tiga. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Oh, masih malu-malu. Masih malu-malu. Sedikit sekali lagi ya. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Semangat ya Pak ya. Insya Allah kita hari ini akan mengikuti webinar Makharijul Huruf. Baik, silakan bapak-bapaknya mic-nya dimatikan. Kita dengar tetangga sebelah. Ibu-ibunya. Ya. Silakan ibu-ibunya dihidupin kameranya. Ustazah sekalian silakan dihidupin. Baik. Hitungan ketiga saya baca ini ya. Saya takbir. Silakan takbir. Satu, dua, tiga. Takbir. Allahu Akbar. Belum kompak. Belum kompak ya. Kita kompakkan satu suara ya. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Semangat-semangat ya ibu-ibu ya. Masih pagi ya. Sudah sarapan semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum. Belum. Belum, Masya Allah. Ustaz. Belum. Baik, 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 baik. Insya Allah. Nanti setelah ini, setelah webinar, bisa langsung sarapan. Baik, baik. Ya, silakan mic-nya dimatikan. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz Saiful Rahman mengenai sifatul huruf. Baik, sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk menyiapkan pensil, pena, buku catatannya. Silakan yang perlu dicatat, dicatat. Yang perlu disimak, silakan disimak. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Kepada Ustadz Saiful Rahman selaku pembicara kita pada hari ini, kami persilakan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, Sebelumnya Ustadz. tes suara saya jelas. Alhamdulillah jelas Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. sehat, Ustaz. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min kita akan membahas tentang sifatul huruf. Baik, mungkin pada daurah yang telah lalu sudah dibahas ya tentang makharijul huruf. Ya. Sebenarnya ini berkaitan ya antara tempat keluarnya huruf dengan sifat huruf. Nah, kalau kita analogikan pada makhraj ini makhraj ini seperti rumah, ya seperti rumah atau titik huruf tersebut adanya di mana? Itu makhraj atau tempat keluarnya huruf. Sedangkan pada sifat huruf ini bagaimana huruf tersebut dikeluarkan? Ya, dengan teknik apa huruf tersebut dikeluarkan? Jadi kalau misalkan kita ibaratkan sebuah rumah, ya, sebuah rumah itu kan ada rumah, ada pintunya, ada jendelanya, segala macam. Nah, maka rumah itu ibaratnya ya makhrajnya. Sementara penghuninya keluarnya itu seperti apa nanti keluarnya? Apakah dia lewat pintu? Ya, apakah dia lewat jendela? Nah, itu teknik ketika keluar. Apakah dia berlari dari keluar pintu? Ya, seperti itu. Nah, ini
Ini namanya teknik dalam mengeluarkan huruf. Kita analogikan seperti itu. Kemudian di dalam membaca Al-Quran, ya, sebagai pemuliaan terhadap Al-Quran, tentunya kita juga sebagai rasa memuliakan Al-Quran, maka kita membaca Al-Qurannya dengan secara tartil, ya, dengan secara tartil. Ya, jadi membaca Al-Quran bukan hanya membunyikan huruf, tetapi mahrotnya di mana, tapi tempat keluar hurufnya tidak sesuai. Yang sering terjadi, ya, ketika membaca huruf-huruf, misalkan kayak huruf zal, ya, huruf zal terdengar seperti huruf zai bunyinya. Zal bunyinya mengeluarkan desis. Ya, jadi keluarnya zal itu seperti desis, padahal tidak seperti itu. Kemudian lagi huruf ha, yang bunyinya seperti ha. Huruf ain bunyinya seperti a. Ya, huruf fa yang dikeluarkan anginnya fa ini terdengar bunyinya pa. Nah, ini masih banyak ya di kalangan atau di masyarakat kita yang membunyikan huruf-huruf Al-Qur'an ini tidak memperhatikan pada sifat hurufnya. Baik. Untuk pengertian sifat secara bahasa yaitu suatu nilai ya atau kualitas yang terdapat pada sesuatu. Ini secara bahasa. Misalkan kalau kita ibaratkan warna hitam berarti menggambarkan atau nilai dari benda tersebut gelap. Atau warna putih menggambarkan benda tersebut terang atau bersih ya. Ini secara bahasa. Secara istilah yaitu cara pengucapan atau perilaku bunyi suatu huruf. Nah, ini yang tadi saya katakan, teknik kita dalam mengeluarkan huruf tersebut seperti apa? Apakah nantinya ketika kita mengeluarkan huruf tersebut disertai dengan udara yang keluar, atau suara yang mengalir, atau pangkal lidahnya terangkat? Nah, itu teknik dalam mengeluarkan huruf. Kemudian manfaat dari kita mengetahui sifat huruf. Tentunya sifat huruf ini yang tadi saya katakan berkaitan dengan keluarnya huruf tersebut. Jadi ada huruf-huruf yang memiliki kesamaan makhraj. Misalkan saya ambil contoh di sini pada huruf to dan huruf ta. To dan ta secara makhraj sama, yaitu ujung lidah bertemu dengan gusi atas. To, ta. Yang menjadi pertanyaan, kenapa bunyinya bisa berbeda? Padahal satu makhraj. Atau sin dan sod, satu makhraj tapi dalam pelafalannya ini ada perbedaan, bunyinya berbeda. Kalau kita analogikan, ya misalkan seorang ibu yang melahirkan anak kembar, kita nggak usah dalam satu keluarga itu ada anak pertama, kedua, itu mungkin jauh. Kita ambil contoh anak kembar. Di dalam anak kembar itu kan satu rahimnya sama, ya. Tetapi nanti ada sifat-sifat yang berbeda pada anak-anak tersebut, ya, pada kedua anak yang kembar itu. Maka bisa dikenali dengan sifatnya masing-masing. Ada ininya, ada ciri dari anak tersebut. Maka huruf tersebut, ya, ada huruf hijaiyah pun ada ciri-ciri dalam sifat huruf ini. Kalau to, misalkan to memiliki sifat jahar, sedangkan ta memiliki sifat hamas. Nah, ketika huruf memiliki makhraj yang sama, tetapi ada sifat yang berbeda, maka ketika keluarnya pasti ada perbedaan bunyinya. Walaupun dia satu makhraj. Kemudian manfaat yang kedua yaitu memperbagus pelafalan huruf. Tentunya bagus dan tidaknya ini dilihat dari kacamata para ulama qiraat. Ya. Jadi kalau para ulama qiraat itu penilaiannya apakah bacaan orang tersebut
sesuai dengan tajwid, sesuai dengan makharijul huruf dan sifatnya. Kalau membaca Al-Qur'annya hal tersebut bisa diucapkan secara baik dan benar, maka bisa dikatakan bacaannya bagus. Tetapi kalau untuk orang awam, ya untuk orang awam, bagusnya dinilai dari irama, ya. Biasanya dinilai dari irama. Ketika bacaan orang tersebut iramanya bagus, ya dinilai bagus. Walaupun secara makhraj atau sifat huruf ini belum baik. Ini penilaian dari orang awam. Dan di sini bagus dan tidaknya kita lihat dari kacamata ulama qiraat atau orang-orang yang memahami tajwid dan makhraj huruf dan sifat. Kemudian yang ketiga, mengetahui huruf yang kuat dan lemah. Jadi huruf nanti ada huruf yang memiliki sifat kuat, ada yang memiliki sifat lemah. Untuk apa? Untuk kita ketika kita membaca Quran, nanti ada huruf yang bisa diidghamkan, ada yang tidak. Jadi kalau kita ambil analogi, kita analogikan orang yang kuat ini nggak akan mau istilahnya masuk atau ikut orang yang lemah. Contoh misalkan pada huruf to bertemu dengan huruf ta, to-nya sukun, ta-nya berharokat. Pada bacaan a help to. Di situ to-nya tidak mau masuk ke huruf ta. Ya, atau sifat kuatnya masih nampak. Ya, karena apa? Karena tidak mau to mengikuti huruf ta yang sifatnya lebih lemah daripada huruf to. Tapi ketika ta sukun bertemu dengan to yang bertasdid, maka ini taknya kalah dengan huruf to, masuk ke huruf to. Misalkan waqalat ta'ifah. Waqalat ta'ifah. Taknya sudah hilang bunyinya, sudah kalah dengan huruf to. Ya sudah idgham, sudah masuk ke huruf to. Nah itu ya untuk mengetahui mana huruf yang memiliki sifat kuat dan mana huruf yang memiliki sifat lemah. Baik, kita lanjut. Kemudian pembagian sifat huruf. Tentunya sifat huruf ini ada dua. Ada yang arodhiyah, ada yang asliyah. Arodhiyah ini sifat huruf yang dia muncul pada kondisi tertentu saja. Jadi tidak menetap. Dia kadang muncul, kadang tidak. Misalkan contoh tafkhim dan tarqiq pada huruf lam. Misalkan pada lafaz Allah, ketika didahului oleh harokat fathah dan dhammah, maka lafaz Allah ini dibaca tafkhim. Lahumullah, lahumullah, wallah. Tetapi ketika lafaz Allah didahului oleh kasroh, maka lafaz Allahnya dibaca tarqiq. Lillahi, lillahi. Nah itu sifat arodhiyah. Dia muncul karena kondisi tertentu. Ya, jadi bisa berubah-ubah. Ya, tidak menetap. Sedangkan pada sifat asliyah atau sifat lazimah, nah ini sifat yang selalu melekat pada huruf tersebut. Nah ini nanti yang akan kita bahas ya, sifat asliyah. Baik kondisi apapun, maka sifat tersebut tidak bisa dipisahkan dari huruf tersebut. Ini sifat-sifat lazimah atau sifat-sifat asli. Ada yang memiliki lawan dan yang tidak memiliki lawan. Misalkan di sini hamas dan jahar, ya. Maka ketika dia sudah memiliki sifat yang satu, maka dia tidak mungkin masuk ke lawannya. Atau ketika seorang sudah memiliki sifat atau jenis kelamin laki-laki, maka dia tidak mungkin memiliki jenis kelamin perempuan. Ya. Nah, itu sebagai memiliki lawan. Tentunya ketika huruf yang memiliki sifat sopir misalkan, maka huruf-huruf yang lain dia tidak mesti tidak memiliki sifat sopir. Bisa jadi nanti dia memiliki sifat yang lain atau sama sekali tidak memiliki sifat. Misal sebagai penulis. Orang yang memiliki bakat sebagai penulis, kemudian apakah orang lain tidak memiliki bakat penulis? Bisa jadi memiliki bakat yang lain atau bisa jadi dia memiliki bakat.
Gitu. Jadi tidak mesti berlawanan. Jadi misalkan kalau sod, zai dan sin memiliki sifat sopir, maka huruf yang lain ya bisa jadi memiliki sifat yang lain yang tidak berlawanan, yang tidak memiliki lawan, atau sama sekali tidak memiliki lawan. Sekarang kita bahas ya satu persatu ya secara singkat ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kita lihat sifat huruf dilihat dari dorongan nafas atau nafas yang keluar, udara yang mengalir, maka ini terdapat sifat hamas dan jahr. Hamas dan jahr. Pada hamas ini tersusun pada bait fahadzahu syakhsun sakata. Fahadzahu syakhsun sakata. Nah, pada 10 huruf ini ketika kita ucapkan, maka ini akan keluar udara yang berhembus deras atau tidak tertahan. Ha, sa, ha, sha, ho, sod, sa, ka, ta. Ketika kita ucapkan atau lafalkan, maka terdengar ya udara yang keluar. Nah, pada metode Usman ini memudahkan kita ya untuk memahaminya. Dengan cara apa? Kita cukup menghafal dan memahami. Memahami dari sifat huruf 10 ini, huruf-huruf yang 10 ini pada hamas, maka yang nggak masuk di hamas, yang nggak masuk di 10 huruf ini, maka dia masuk di lawannya, yaitu jahr. Berarti kalau di sini ada 10 huruf pada hamas, maka sisanya 18 huruf atau 19 huruf masuk di jahr. Ya, jadi cukup kita mengetahui yang 10 huruf ini, maka yang nggak masuk di 10 huruf tentunya dia masuk di jahr. Ya, atau sebagai analogi misalkan si Arif ya, Arif misalkan. Arif orangnya tinggi. Maka ketika dia memiliki sifat tinggi, maka dia tidak mungkin orang mengatakan Arif pendek. Ya. Jadi bertolak belakang. Jadi ketika begitupun huruf, ketika dia sudah memiliki sifat hamas, maka dia tidak mungkin masuk ke lawannya, jahr. Tidak mungkin memiliki sifat yang kontradiksi. Ya. Ini yang dilihat dari udara yang mengalir. Kemudian sifat yang kedua dilihat dari aliran suara. Ya, kalau tadi aliran nafas, sekarang yang syiddah dan rokhawah ini aliran suara. Yaitu tersusun pada bait ajid qotin bakat. Ajid qotin bakat. Ini huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah. Lawannya rokhawah, suara terlepas atau suara mengalir dengan deras. Jadi kalau syiddah ini tertekan secara sempurna, sedangkan rokhawah terlepas secara sempurna. Nah, di antara syiddah dan rokhawah ini ada sifat yang dia tidak masuk ke syiddah dan dia juga tidak masuk ke rokhawah. Dia nggak mau masuk ke syiddah dan juga tidak masuk ke rokhawah, yaitu sifat tawasud atau albainiyah yang hurufnya tersusun pada bait lin umaro. Lin umaro. Suara mengalir tidak terlalu deras. Jadi kalau syiddah ini ada 8 huruf dan tawasud ada 5 huruf, berarti jumlahnya sudah 13. Berarti sisanya yang nggak masuk di syiddah dan yang nggak masuk di tawasud, maka dia masuk ke rokhawah. Sekarang saya ambil contoh. Saya ambil contoh huruf ba. Lalu tawasudnya saya ambil contoh huruf nun. Lalu huruf rokhawahnya saya ambil contoh misalkan di sini huruf sin. Huruf ba-nya saya matikan, saya sukunkan. Begitupun nun dan sin.
saya beri imbuhan hamzah yang berharokat fathah. Pada syiddah, pada huruf ba ini, saya matikan, tetapi saya tidak pantulkan dulu. Karena pantulannya itu nanti diakibatkan oleh sifat yang lainnya. Sekarang baknya saya ucapkan gini. Ab. Kemudian pada tawasud, an. Kemudian pada rokhawah, as. Saya ulangi. Pada syiddah, ab. Pada tawasud, an. Pada rokhawah, as. Kira-kira yang mengalirnya suara tersebut lebih lama, syiddahkah, tawasud, atau rokhawah? Nah, menurut teman-teman ini, yang mana? Mengalirnya lebih lama? Rokoah. Ya, Ustaz. betul. Ya, rokhawah ternyata mengalir suaranya itu lebih lama dibanding tawasud. Begitupun tawasud, mengalir suaranya lebih lama daripada syiddah. Jadi ketika kita membaca Quran, ketika di situ ada sifat syiddah, tawasud, dan rokhawah, maka jangan sampai tertukar. Misalkan tawasudnya mengalir lebih lama dibanding rokhawah. Nah, ini kurang tepat. Ya, maka kita harus memiliki sifat dalam membaca Quran, harus memiliki konsisten dalam membaca Quran. Ya. Jadi membaca hukum-hukum yang sama, ini pun harus konsisten. Misalkan tawasud antara nun dan mim itu konsisten, durasi waktunya harus sama. An'amta. Nun dan mimnya itu harus konsisten. Ya, jangan sampai berlainan. Ya. Yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jazari, waruddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Jadi ketika membaca hukum yang sama, maka jadi konsistenkan bacaannya. Terakhirnya ayam. Nah, tentunya ketika kita membaca supaya bisa konsisten, ini tentunya dengan latihan, ya, dan latihan kemudian dengan talaki dengan seorang guru. Gitu. Baik, lanjut. Kita sifat berikutnya yaitu dilihat dari dorongan suara. Ada yang namanya isti'la dan lawannya yaitu istifal. Pada isti'la ini tersusun pada bait khussa dal tingkil. Khussa dal tingkil. Huruf-hurufnya ada 7. Berarti sisanya 22 huruf masuk di istifal. Ya, lidahnya terangkat. Pangkal lidahnya terangkat ya ke atas. Ketika mengucapkan 7 huruf ini. Ini sifat yang memiliki sifat isti'la. Kemudian sifat berikutnya dilihat dari terperangkapnya huruf tersebut. Bunyinya ada itbaq, lawannya infitah. Itbaq ini hurufnya ada 4, sod, dod, to, dan zo. Tengah dan pangkal lidah naik ke langit-langit. Nah, yang jadi pertanyaan, perbedaannya apa antara isti'la dan itbaq? Nanti setelah ini nanti ada gambarnya, kita bisa membedakan. Kalau isti'la, ketika suaranya kita lempar ke atas, maka dia tidak secara vertikal, tapi agak miring pada isti'la. Huruf isti'la yang hanya memiliki sifat isti'la tidak sampai ke itbaq. Karena nanti ada juga sifat isti'la yang sampai tahapan itbaq. Jadi kalau sifat yang memiliki huruf yang memiliki sifat itbaq, sudah pasti dia memiliki sifat isti'la. Tetapi kalau huruf yang hanya memiliki sifat isti'la, belum tentu masuk itbaq. Nanti kita bedah di slide berikutnya. Maka lawannya infitah. Selain daripada 4 huruf ini, maka lidah terpisah dari langit-langit. Yang mana? Yang tengahnya. Ya, lidah yang tengah. Karena kalau nanti ada huruf isti'la, huruf memiliki sifat isti'la masuk di infitah. Kalau yang memiliki sifat isti'la dan infitah, maka dia pangkal lidahnya naik, tetapi yang tengah lidahnya tidak naik. Ini hanya pada tahapan isti'la dan infitah. Tapi kalau tarapannya itu isti'la sampai itbaq, maka tengah dan pangkal lidahnya
terdengar bunyinya ini lebih kuat itbaq dibanding isti'la. Kemudian sifat berikutnya idlaq dan ismat yang tersusun pada firromin lubin, mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah, sedangkan ismat mengeluarkan huruf dengan tertahan dan susah. Nah, menurut para ulama ini idlaq dan ismatnya ada sebagian yang tidak memasukkan idlaq dan ismat. Ini menurut Imam Syatibi bahwa beliau tidak memasukkan idlaq dan ismat ini ke sifat huruf, tetapi menggantinya dengan sifat gunah, ya, sifat gunah. Nah, kalau Imam Nuzajari ini memasukkan sifat idlaq dan ismat, ya, walaupun ini tidak berkaitan nanti dengan bunyi huruf, tapi idlaq dan ismat ini berkaitan nanti dengan ilmu sorof. Baik, yang berikutnya sifat yang tidak memiliki lawan. Pertama yaitu sofir, desis. Terjadinya ini karena 3 huruf ini sod, zai dan sin ketika keluar melalui ruang yang sempit, sehingga suara terhalang sehingga menyebabkan bunyi desis, ya, bunyi desis akibat bertemunya, ya, gigi atas dan gigi bawah ini secara simetris, sehingga suara, ya, keluarnya ini melalui ruang yang sempit. Ini menimbulkan desis. Misalkan so, za, sa, itu menimbulkan desis. Selanjutnya sifat qalqalah, qutbu jadin. Pada qaf, to, ba, jim, dan dal, pantulan suara yang muncul jelas saat huruf dalam keadaan sukun. Jadi ketika dalam keadaan sukun, pantulannya lebih jelas. Ya. Misalkan kalau saya ambil contoh, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yang terdengar jelas yalid atau walam yulad. Kira-kira terdengar pantulannya lebih jelas yalid atau walam yulad? Yulad. Ya, yang terdengar lebih jelas pantulannya itu yulad. Kenapa? Karena pada yalid walam, ketika memantulkan huruf dal pada yalid, kita sudah bersiap-siap lagi untuk membunyikan huruf waw, sehingga tidak begitu jelas dengarnya dibanding pada yulad. Karena pada yulad pantulannya terdengar jelas, karena setelah itu kita tidak membunyikan huruf setelahnya. Maka nanti ada yang ya qalqalah, ada yang membagi dengan qalqalah sugro, ada yang qalqalah kubro. Bahkan ada juga yang menyebutkannya dengan ada lagi qalqalah akbar. Ya, qalqalah akbar itu ketika huruf qalqalah dibaca waqaf dan dalam keadaan bertasydid, maka dipantulkannya seperti tertahan sebentar baru dipantulkan. Misalkan pada surah Al-Lahab, watab ya, dipantulkannya tertahan sebentar baru dipantulkan. Tetapi kalau dia tidak bertasydid maka pantulannya langsung aja kasab. Itu pada qalqalah. Baik, kemudian sifat berikutnya yaitu lin, lembut, ya, suara lembut. Pada saat mengucapkan huruf waw dan ya yang dalam keadaan sukun yang didahului oleh fathah, maka dilafazkan atau dilafalkan dengan lembut. Misalkan pada surah Al-Ma'un, Aro'aita alladhi yukadzibu biddin. Dalam pelafalannya bunyinya harus dilembutkan. Aita. Vokalnya seperti aita, tidak aita. Ya. Ini dalam prakteknya seperti itu. Aro'aita, atau pada
fathah, kemudian waw sukun. Khaufun, khaufun, au, khaufun. Tidak khaufun, tidak au, khau. Tidak khau, tapi khau, khau. Ini pada sifat lin. Baik, kemudian sifat inhiraf, suara belok. Suara belok pada huruf lam dan ro. Terjadinya karena ketika huruf tersebut mau keluar, contoh pada huruf lam. Ketika huruf mau keluar, dia terhalang oleh lidah yang bertemu dengan dari ujung sisi lidah sampai ujung sisi lidah ini bertemu dengan gusi atas. Sehingga suara yang harusnya keluar secara lurus ini terhalang. Sehingga suara ini mencari jalan keluar, yaitu dengan berbelok ke kanan dan ke kiri pada huruf lam. Kalau huruf ro, ketika suara itu mau keluar, punggung lidahnya ini bertemu dengan gusi, sehingga ada celah kecil yang terbentuk ya di tengah-tengah ini untuk keluarnya huruf ro. Sehingga suara mencari jalan keluar ke tengah melalui lubang kecil pada huruf ro. Ini inhiraf pada ro. Kemudian sifat berikutnya takrir, bergetar pada huruf ro. Getaran lembut pada ujung lidah saat mengucapkan huruf ro. Nah, hati-hati ketika mengucapkan huruf ro, ini jangan sampai lidahnya ini terlalu menekan ke gusi. Ketika menekan ke gusi, maka celah kecil yang harusnya terbentuk tertutup. Ketika sudah tertutup, maka dipastikan menyebabkan getaran ro-nya berlebihan. Misalkan pada basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya seperti itu, karena terlalu ditekan ro-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, getarannya berlebihan. Nah, ini disebabkan karena menekan, ya terlalu ditekan sehingga celah kecil yang harusnya untuk keluarnya huruf ro tidak terbentuk sehingga menyebabkan huruf tersebut menjadi bergetar berlebihan. Berikutnya, sifat tafashi. Angin menyebar di mulut, ya. Angin menyebar di mulut disebabkan oleh ketika huruf shin ini diucapkan, ini anginnya membentur dinding gigi seri atas dan gigi seri bawah. Sehingga angin tersebut penuh di dalam mulut. Sha, sha, ash, ash. Itu pada huruf shin yang menyebabkan sifat tafashi. Angin menyebar di dalam mulut. Yang terakhir, sifat istitolah. Suara memanjang pada huruf dod. Ya, disebabkan karena ketika suara pada mengucapkan huruf dod ini kan sisi lidahnya kan makhrajnya sisi lidah bertemu dengan dinding geraham atas. Ketika sisi lidah ini berbenturan dengan dinding geraham atas, ini lidah masih berjalan nih, bergerak. Lalu ujung lidahnya ini bertemu dengan gusi atas. Proses bergeraknya inilah menyebabkan al-istitolah. Al walau. Nah, ketika mengucapkan seperti tadi walau ini tidak boleh putus. Tidak boleh walau. Ya, tapi walau suaranya seperti memanjang. Baik, ini coba kita lihat ya gambar dari sifat-sifat tersebut. Hamas dan jahar yang tadi sudah disampaikan ini dilihat dari nafas atau aliran nafas. Pada hamas, pita suaranya terbuka. Pita suaranya terbuka dan tidak bergetar. Ya, kenapa? Karena terasa lembut ya di pendengaran karena sandaran hurufnya lemah. Ini pada hamas. Sedangkan jahar, pada jahar ini terdengar nyata dan jelas di pendengaran. Karena pita suaranya saling bertemu. Sehingga nafasnya menjadi tertahan ketika huruf tersebut diucapkan. Contoh di sini pada huruf sin, yaitu memiliki sifat hamas, maka pita suaranya terbuka. As.
Tapi pada huruf zai yang memiliki sifat jahar, ini pita suaranya tertutup. Az, az, az. Ini perbedaan pita suara ya, pada sifat hams dan jahar. Kemudian syiddah, rokhawa, dan tawasud. Syiddah yang tadi saya sampaikan, syiddah ini aliran suaranya tertahan. Di sini diambil contoh kaf dan jim. Ya, ini aliran suaranya tertahan. Kalau dimatikan ak, dimatikan jim, aj. Nah, itu syiddah. Kemudian kalau rokhawa, suaranya mengalir. Ya, suaranya mengalir. Misalkan huruf zai. Za, za, sya, sya. Suaranya mengalir. Atau ketika disukunkan. Az, az. Suaranya mengalir. Az. Dan ketika suara tersebut masih mengalir, jangan berpindah dulu ke huruf selanjutnya. Berikan dulu haknya, suaranya mengalir. Kenapa? Kalau tidak diberikan haknya, bisa terjadi huruf tersebut jadi mantul. Misalkan contoh, wa il qola, itu huruf zal. Ketika kita tidak memberikan haknya pada sifat tawasudnya, pada sifat rokhwanya, pada zal, maka menyebabkan pantulan huruf wa id qola, wa id, jadi memantul. Maka biarkan aja dulu dia mengalir suaranya, setelah itu baru berpindah ke huruf selanjutnya. Kemudian tawasud. Yang tadi saya katakan bahwa tawasud ini dia tidak tertekan secara sempurna dan juga tidak terlepas secara sempurna. Ya. Jadi tengah-tengah. Yang jangan sampai ditekan mengucapkan huruf nun, jangan an, atau dilepas an, jadi mantul. An'amta. Kalau dilepas an'amta, jadi mantul-mantul. Ya. Yang berikutnya isti'la dan istifal yang disebabkan oleh dorongan suara. Nah, kita lihat pada isti'la. Itu nggak ada tampangan wajah. Nah, ini dorongan suaranya agak miring ke atas. Sehingga ketika keluar, suara masih memungkinkan untuk keluar dari mulut. Misalkan di sini contoh huruf qaf. Ko, ko, ko. Sedangkan istifal, ini huruf kaf, ka, ka. Semuanya terdorong ke depan. Ka, ka, ka. Ini pada isti'la dan istifal. Kemudian itbaq dan infitah yang ditinjau dari terkepungnya suara. Contoh pada huruf lo. Kita lihat panahnya ini terlempar ke langit atau secara vertikal, secara sempurna. Sehingga suaranya itu terkepung di antara langit-langit. Jadi ketika kita lempar secara vertikal, maka tentunya dia balik lagi ke bawah. Jadi suaranya bolak-balik sehingga terkepung suaranya seperti ini. Wo, wo, wo. Ini huruf yang memiliki sampai tahapan itbaq. Ada 4 huruf tadi ya. So, do, to, lo. Sedangkan sifat huruf yang hanya memiliki tahapan sampai isti'la, tidak sampai itbaq. Contoh di sini huruf qaf, ini dilempar suaranya ke atas secara miring. O, sehingga memungkinkan suaranya masih keluar. O, kalau lo kan lo lebih terkepung di dalam mulut. Sedangkan qaf, o, maka mengucapkan huruf qaf, ho, dan ghain itu jangan sampai terkepung semua. Misal o, atau ho, atau go. Nanti bisa sampai ke tahapan itbaq dia. Cukup dilemparkan secara miring. O, ho, go. Sedangkan pada
sifat yang hanya memiliki sifat sampai tahapan istifal dan infitah, ini suaranya keluar semua. Ka, ka, keluar semuanya. Tidak ada yang naik ke langit-langit. Kemudian sifat izlaq dan ismat. Nah, ini sudah disampaikan tadi, tidak berpengaruh ucapan huruf. Ini berkaitan dengan ilmu sorof. Jadi begini, suatu kata dalam bahasa Arab, ketika dia terdiri dari 4 huruf, dari 4 huruf tersebut tidak ada yang memiliki sifat illah, maka kata tersebut bahasa serapan dari bahasa asing. Misalkan saya ambil contoh, pada kata masjidun dengan asjudun, masjidun dengan asjudun, lebih mudah mana mengucapkannya? Masjidun atau asjudun? Masjidun. Masjidun. Kenapa masjidun lebih mudah? Sering diucapkan. Ada lagi? Familiar. Ada lagi selain itu? Karena hurufnya familiar. Ya, ada lagi selain itu? Asli dari Arab, bukan serapan. Ya, karena kata masjidun ada huruf mim. Masjidun. Ada huruf mim yang termasuk sifat idlaq. Sedangkan pada asjudun, ain nggak ada di huruf idlaq. Sin nggak ada. Jim nggak ada. Dal nggak ada. Sehingga terasa susah. Itu maksudnya seperti itu. Baik, kita lanjut. Kemudian sifat yang tidak memiliki lawan, gambar pada sofir seperti ini. Tadi saya sudah katakan bahwa sofir itu keluarnya ini melalui ruang yang sempit. Sehingga menyebabkan bunyi desis. Sa, sa, so, za. Ini sofir. Ada 3 huruf, ya. Kemudian kolkolah. Kolkolah, kita ambil contoh pada huruf ba. Ketika huruf ba-nya kita matikan, maka 2 organ bicara ini bertemu. Up. Kemudian ketika memantulkan, maka organ bicaranya berpisah. Abe, abe, abe. Maka ketika memantulkannya atau memberikan sifat kolkolahnya, jangan rahangnya terangkat. Ketika memantulkan seperti ini, abe, abe, terangkat, maka itu bisa berharokat ba-nya. Cukup abe, abe, aja, tidak aja. Ketika terangkat aja, maka dia berubah menjadi fathah, bisa jadi. Itu dalam praktek kolkolah. Kemudian lin, mengeluarkan suara dengan lembut. Ketika waw dan ya mati didahului oleh fathah. Khaufun, khaufin, qaumun, ara'aita. Ya. Ini dilembutkan bacaannya. Kemudian al-inhiraf. Nah, ini yang tadi ya, suara berbelok seperti ini. Ini yang contoh pada huruf ro. Suaranya keluar dari tengah-tengah. Dia berbelok menuju ke pusat. Karena bagian yang ini dengan ini bertemu dengan gusi, lalu ada celah kecil untuk keluarnya huruf ro. Jangan sampai tertutup ini. Kalau tertutup, suaranya menyebabkan takrir yang berlebihan. Ya, nanti kaitannya dengan takrir, getaran yang berlebihan. Kalau pada lam, dari ujung sisi lidah sampai ujung sisi lidah ini bertemu dengan gusi. Sehingga suara yang harusnya keluarnya secara lurus terhalang oleh lidah. Sehingga dia mencari jalan keluar ke kanan dan ke kiri. Ini pada huruf lam. Nah, ini takrir. Ya, nanti tadi kaitannya dengan al-inhiraf ini. Cara prakteknya, lidahnya ketika bertemu, tempel aja. Tempel, jangan ditekan kuncinya. Terus ketika sudah nempel, jangan buru-buru dilepas. Ketika kalau bertemu langsung lepas, mantul rokoknya. Itu. Jadi ketika bertemu, pertama jangan ditekan. Kedua, ketika sudah bertemu, jangan langsung ketika bertemu langsung lepas, jangan. Dia akan mantul. Itu makanya sering terdengar orang ketika baca Quran, huruf roknya sering mantul-mantul. Karena dia bertemu langsung lepas. Tahan sejenak. Sejenak aja, jangan lama-lama. Tahannya sejenak.
supaya kita memberikan sifat huruf pada tawasudnya. Kemudian tafashi, angin menyebar di mulut, ya, akibat benturan angin yang membentur dinding gigi seri atas dan gigi seri bawah, sehingga seperti di dalam mulut ini terasa penuh angin, ya. Sya, sya, ash, ash. Kemudian al-istitolah. Al-istitolah, lidah terdorong ke depan ketika kita mengucapkan huruf dhad. Sisi lidahnya membentur dinding geraham atas di sini. Ketika membentur, dia masih bergerak. Bergerak sehingga ujung sisi lidahnya ini bertemu dengan gusi. Nah, proses bergeraknya itulah yang menyebabkan suara seperti memanjang. Al, 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 walau, bo, walau, bo. Baik, inilah sifat huruf yang lazimah. Baik sifat yang memiliki lawan maupun sifat yang tidak memiliki lawan. Mudah-mudahan nantinya kita bisa menerapkan, mempraktekkan dalam membaca Al-Quran. Tentunya dengan talaki dari seorang guru dan juga riyadatul lisan. Jadi kata Imam Ibnu Jazari, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatul mri'in bifakkihi. Jadi antara di dalam kitab An-Nasr, ya, Imam Ibnu Jazari berkata bahwa orang yang belajar Al-Quran, yang tidak belajar Al-Quran, ini dihukumi sama. Kalau yang belajar Al-Quran, yang belajar tahsin, nggak ada latihannya, nggak ada talaki dengan gurunya, maka di samping talaki dengan seorang guru, maka juga harus riyadatul lisan, melatih lisannya dengan tilawah. Tentunya tilawahnya di sini bukan hanya mengejar kuantitas, tetapi kualitas bacaannya ya diperhatikan. Sebenarnya dalam membaca Al-Quran ini, kalau boleh saya bilang, sebenarnya mudah. Yang pertama, kenapa mudah? Pertama, kuncinya satu, apa yang sudah guru ajarkan, pembimbing ajarkan, maka ikutin. Ya, apa yang sudah diajarkan ikutin. Kalau panjang pendeknya diajarkan, yang panjang dipanjangkan, pendek dipendekkan. Itu. Kemudian riyadatul lisan, terus latihan. Istilahnya, kalau orang yang belajar tapi nggak pernah latihan, saya berani jamin bacaannya lama berkembangnya. Tapi kalau misalkan dia belajar talaki dengan seorang guru yang sandarannya ada, kemudian dia riyadatul lisan, maka insya Allah ya Allah akan memberikan kemudahannya. Baik, itu pembahasan kita ya tentang sifatul huruf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullahu khairan kepada pembicara kita pada hari ini, yaitu Ustaz Saiful Rahman. Masya Allah ya, materinya sungguh luar biasa. Semua ya, semoga kita bisa pelajarannya memprakteknya dalam nanti kita amin ya Rabbal alamin. Di sini Ustaz kita buka jawab ya. Monggo Ustaz, monggo. Oh, baik. Kita buka ada 10 menit ke depan, kita buka 3 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya 3 orang, 1 bapak-bapak, 2 ibu-ibu. Masya Allah, silakan. Saya boleh Saya Ustadz. Ibu Inas dan Ibu Wati, silakan berdua ya. Assalamualaikum. Baik. Saya Bapak-bapaknya ada? Sebentar ya. Baik, kita ke Ibu Wati dulu ya. Ibu Inas setelah ini. Silakan Ibu Wati, perkenalkan nama, kemudian asal. Assalamualaikum Ustadz. Saya Ibu Wati dari Sunter Agung, Jakarta Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan begini Silakan, Ustadz. Ibu. Ibu Wati. Ya, baik. Yang mau saya tanyakan masalah harfun lin Ustadz. Itu bacaan apa namanya?
alaihim atau alaihim atau yaumadin atau yaumidin gitu Ustaz. Maksudnya ada ngalih sedikit atau gimana Ustaz? Karena itu saya suka ditegur di situ. Baik, langsung Ya, saya jawab aja ya Ustaz ya. Baik, baik silakan Ustaz. Ustaz. Baik, dalam mempraktekkan sifat lin, pertama jangan sampai kita memanjangkan huruf yang berharokat ya, misalkan yau, ya, ya-nya jangan dipanjangkan, tapi langsung masuk. Yau, Yau. yaumidin, alaihim, tidak alaihim. Nah, kalau ala, jadi itu seperti memanjangkan sebentar, baru turun. Ya, Alai, ya Ustaz. tapi harus langsung masuk. Alaihim, alaihim. Seperti itu, Ibu. Tapi Jadi hati-hati, nggak jangan sampai putus bunyinya, ya. Jangan sampai putus. Kalau putus kurang tepat. Alaihim. Nah, jangan sampai putus. Karena kalau putus mengindikasikan bahwa ya-nya jadi syiddah. Padahal ya tersebut kan rokhawah. jadi kalau misalnya yaumidin nggak boleh yaumidin nggak boleh ya Ustaz ya. Yaumiddin. Nggak boleh yaumidin dipanjangin sedikit nggak boleh ya Ustaz. Iya, jadi nanti fathahnya tuh jadi seperti memanjang. Maksudnya yaumid langsung masuk diinlinkan. Wallahu a'lam Baik bishawab. Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, begitu ya Bu ya, buat ya. Jadi jangan dipanjangin, langsung Ya yaumid. Ustaz. Oke. Baik, terima kasih Ya, Ibu baik Wati. Ustaz, terima kasih. Ya, Ya, sama-sama. sama-sama Silakan Ustaz. Ibu Inas Ya, S. Wah, Inas S. Silakan Ibu, silakan perkenalkan dari asalnya. Assalamualaikum, saya Inas dari Jakarta, ya Pancoran, Jakarta Selatan. Saya izin tanya untuk yang saya mengacu pada teori Usmani aja ya. Kan di Usmani di bukunya itu ditulis kalau huruf lam, nun, ro itu dia kan apa namanya makrosnya itu berderet gitu ya. Jadi kan kalau lam itu ujung sisi lidah setelah dot, nun ujung lidah setelah lam, kemudian ro ujung lidah setelah nun. Nah, kalau misalnya kita mau menjelaskan kepada orang gitu ya, itu gimana caranya biar orang itu pas gitu makrosnya? Karena di sini kan dibilangnya cuma setelah setelah aja gitu. Jadi gimana biar pas gitu makros si lam nun ro ini? Jazakallah khair. Baik, terima kasih Ibu Inas. Baik, untuk karena memang ini pada do, la, naro, ini kalau kita raba bagian gusi kita dengan lidah kita, ini kan seperti ada kayak ini ya, kayak garis-garis ya. Ya. Ini huruf-hurufnya ini memang berdekatan sekali. Berdekatan sekali. Sehingga ada yang para ulama ada yang maksud istilahnya huruf-huruf ini dimasukkan dalam satu makhraj. Ya. La, nun, ro ini dijadikan satu makhraj. Ya. Tapi kalau yang kita pelajari di buku Usman ini dipisah-pisah, dipisah-pisah. Nah, makanya di Usman ini diterangkan setelah karena memang jaraknya itu sangat berdekatan. Sebenarnya titiknya fokusnya di gusi juga. Di gusi juga, cuma sedikit aja perpindahannya. Do, la, na, ro. Jadi sedikit pindah-pindah sedikit. Tapi memang jaraknya sedikit aja. Seperti itu. Ya, baik, Ustaz. Jazakallah khair. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Inas ya. Kemudian terakhir ke Bapak Yulianto. Silakan Bapak Yulianto. Suaranya masih Mic-nya belum dihidupin, Pak. dihidupkan dulu, Pak. Ayo. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jogja, DIY. Tadi tidak bisa mengikuti secara utuh. Ini apakah nanti ada rekaman yang akan dikirim ke grup untuk yang tidak bisa mengikuti secara utuh bisa bisa mendengarkan ulang? Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Baik, saya jawab Ustaz ya. Ngomong Ustaz. Baik, insya Allah kita akan share ya, rekaman untuk webinar hari ini di grup pencinta Al-Quran. Nanti setelah ini bisa kita share, nanti bisa dipelajarin di grup ya. Begitu ya Pak Yulianto ya. Terima kasih Siap, Ustaz. sama-sama Pak Yulianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Ada lagi bapak-bapak yang mau bertanya? Satu orang? Baik, kalau nggak ada ke bapak-bapaknya kita lempar ke ibu-ibunya. Silakan. Satu orang. Ibu Maaf, mau Herlina. tanya? Ya. Ya, baik, Ah, silakan Ibu Herlina. maaf, Pak Ustadz, saya dari Ibu Herlina dari Jakarta Selatan. Cuman saya nggak bertanya, cuman mau menanya masalah ini aja. Jadi kalau kita tiap masuk ini memang nggak ada istilahnya, memang seluruh ya masuk ya, nggak per kelompok gitu, nggak dibagi-bagi. Webinar masuk semua umum. Mana sih? Maaf Pak Ustadz. Gimana, Ustaz? Ya. Gimana pertanyaannya? Enggak, masalahnya kan kita kan ini kan banyak orangnya, maksudnya sampai 500 lebih. Kita Ya. ini belajarnya emang apa di per kelompok, apa memang harus masuk semua kayak gini gitu. Per kelompok enggak Pak Ustadz? Gimana Ustaz Yan? Izin menjawab. Ya. Nah, silakan Ustaz Qadir. Jadi kelompok yang grupnya 500 ini Bu, insya Allah akan berjenjang mengadakan pelatihan. Tidak ada kelompok lain, hanya ini gitu ya. Karena kalau lewat Zoom, walaupun 500, insya Allah masih bisa mendengarkan materi-materi yang insya Allah disampaikan ke depannya gitu. Jadi nggak ada kelompok lain Bu ya, hanya kelompok yang pecinta Quran itu. Oh, cuma yang ini doang ya? Ya. Oh ya udah. Ya. Nah, Nggak maksudnya kalau misalnya ada per kelompok kan memang ada misalnya kelas khusus yang lain gitu. Jadi biar kita bisa lebih fokus gitu. oh baik. Makasih. Baik. Begitu ya, Bu Herlina ya. Insya Allah, kenapa kita dalam satu grup? Karena fungsinya itu nanti kita berjenjang. Nah, kemarin kita membahas tentang sifat makhorijul huruf, dan periode ini saat ini kita lagi membahas tentang sifatul huruf. Nanti ke depannya kita adakan lagi insya Allah nanti di grup yang sama dan pembahasannya tentang sekitar Al-Qur'an. Seperti itu Bu Herlina ya. Maaf, tapi ini tiap minggu belajarnya apa enggak? Belum, belum, Bu. Belum. Jadi cuma Nggak setiap hari minggu. kali Ya, pertemuannya aja gitu. ya. Begitu ya, Bu ya. Ya, Nanti baik. kalau ada lagi, insya Allah akan segera infokan di grup. Izin Oh iya, baik. Baik Pak Ustadz. Untuk pembelajaran lebih intensif, kita ada kelas-kelasnya Ibu. Sepekan sekali. Jadi ada online, ada offline. Nanti ada kalau mau yang lebih intensif ya, Ya. pembelajaran lebih khusus tentang Al-Quran itu ada selama 3 bulan. Itu ada pembelajarannya dan ada ntar kalau lebih lengkapnya akan di-share di grup ini pendaftarannya kapan gitu, belajarnya kapan, insya Allah. Itu offline apa online? Bisa offline, bisa online Ibu. Gitu, ya ya. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Baik, begitu ya, Bu Herlina ya. Ya, Baik, baik Pak ada Ustadz. baik. Terakhir ya. Ibu Lili silakan sudah mengangkat tangan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sudah umur kepala 6, tapi baru lulus Ikro 6. Nah, lalu sekarang saya sedang menuju ke Taksin. Saya diberikan buku Usmani yang hitam, Syafi'i. Metode belajar Syafi'i. Jadi kita pakai itu, lalu Qur'annya Usmani. Saya bingung belajar masalah hukum-hukum huruf ini. Sebaiknya mulainya dari mana ya Ustadz ya? Soalnya saya nggak paham-paham dan nggak hafal-hafal jadinya. Bagaimana cara belajar tentang hukum-hukum membaca ya hukum-hukum huruf ini yang berurutan supaya saya tuh bisa Assalamualaikum. paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Baik, Ustaz? terima kasih Bu Lili. Saya jawab Ustaz ya. Baik, silakan Ustaz Qadir. Izin menjawab Bu Lili ya. Enggak. Baik.
Alhamdulillah di Usmani ini ada sekitar kita punya peserta 3.000 lebih ya. Insya Dan Allah. salah satu ada program yaitu Hatam Tilawah bersama guru. Jadi selama 7 bulan kita akan menghatamkan Al-Quran disemak oleh guru. Dan itu ada program di Usmani, itu tanpa teori. Nanti kalau baca salah dibetulin sama ustadznya. Gitu. Jadi mungkin cocok untuk ibu-ibu yang atau bapak ibu yang mohon maaf ya sudah umurnya mungkin sudah berumur dan memahami teori itu susah gitu. Di Usmani ada program namanya program Hatam Tilawah bersama guru. Dan itu alhamdulillah sudah ada sekitar 15 kelompok. Satu kelompoknya 10 orang. Seperti itu Ibu. Kalau Ya, tapi saya ingin memahami hukum-hukumnya juga Ustadz. Gimana nih urusan belajarnya supaya kepala saya ini masuk gitu ilmu. Kalau satu udah diajarin, berikutnya saya istilah-istilahnya bingung. Iya, baik. Misalnya mat kan banyak benar. Lalu idgham banyak benar. Belum lagi tadi huruf-huruf yang diajarkan barusan. Oh, baik. Alhamdulillah ya. Di Usmani itu ada metodenya ada tahun 95 berjalan dan terkurikulum dan alhamdulillah sudah meluluskan 4.000-an alumni. Masya Allah. Sudah teruji. Kemudian akhir-akhir ini memang banyak metode ya dan Usmani alhamdulillah sudah 95 kita berdiri metodenya dan terkurikulum. Jadi tidak satu buku dipelajarin langsung suruh menghafal semua gitu, tidak. Itu di Usmani Bu ya, insyaallah. Ada kelasnya ya Ustadz selain Ya. yang menghatamkan itu tadi. Betul, jadi kelas tahsin sesuai dengan kemampuan. Jadi ada level 1, level 2, level 3 itu tidak ada teori, kemudian level 4 yang sudah bacanya bagus baru dikasih teori di kita itu. Jadi baru ngafal, baru baca dikasih teori tidak. Jadi setelah lancar baru dikasih teori. Itu kurikulum kita. Nah, level 4-5 itu kurikulum yang ada. Salah satu disampaikan sama Ustadz Saifur Rahman tadi. Nanti disampaikan di grup ya Ustadz kelas-kelas. Baik. Baik Ustadz kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bu Didi. Semoga Allah berikan kemudahan ya dalam menghafal dan memahami dari apa yang kita pelajari hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu telah menunjukkan pukul 10:04 ya. Alhamdulillah, insya Allah webinar kita pada hari ini cukup kita sampaikan sini saja. Kami selaku panitia dan saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan saya. Semoga kita ke depannya bisa lebih semangat lagi menghafal Al-Quran, semangat lagi mempelajari Al-Quran dan bisa memahaminya serta mempraktekkannya dalam bacaan Al-Quran kita ke depannya. Amin. Insya Allah nanti segera kami sampaikan di grup ya rekaman webinar kita pada hari ini dan mohon jangan leave dari grup ya. Nanti informasi akan kami sampaikan melalui grup tersebut ya. Jadi tetap stay, tetap berada di dalam grup. Nanti informasi kami sampaikan di sana. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah kita mohon ampun. Kita akhiri pertemuan kita hari ini sama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum, mohon diri. Waalaikumsalam. ونور فيه شفاء يوم النشور المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان لن تستقيم حياتنا هو القرآن والفرقان إليه تنطر الآذان والقرآن ضياء يبعث الأشواق وفيه محاسن يهتدي الحق
الحيران فيه والنفس كم حنت إليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاتنا بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به الفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محسن الأخلاق والقرآن كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى. Baik, kita cukupkan Ustaz ya.